Silahkan. Selamat datang di BTS Bincang tentang Seminari. Kalau sebelum-sebelumnya nih biasanya saya nggak sendirian berdua, atau mungkin sebelum-sebelumnya belum ada saya. Nah, tapi sekarang di BTS kali ini Bincang tentang Seminari, Dimas bakal nemenin. Yang pastinya hari ini kita ngobrol sama salah satu Romo yang berasal dari paroki kita nih, dari Paroki Karawaci Gereja Agustinus. Ada Romo Daniel Wisnu CCM. Halo Romo. Halo, halo semua, apa kabar? Baik, Romo. Gimana Romo nih? Mukanya berseri-seri sekali nih. Happy banget. Lagi di Oh, mana nih puji Romo? Tuhan. Ya, karena sudah mengalami rupanya indah sekali ya jadi Romo itu. lagi Ya, lagi di mana nih? saya lagi di rumah distrik ini. Kebetulan kami Oke. biasanya para Romo CICM itu setiap minggu malam setelah selesai misa, kami ada tradisi kumpul-kumpul. Jadi Oke. melepas lelah bersama, sharing-sharing, lalu ya pokoknya bercerita gitu. Dan itu tradisi sudah dari dulu, mungkin ada warisan dari para Romo, para misionaris Belgia yang menjadi pendiri kami. Jadi seperti itu. Oke. Makanya sekarang saya ada di rumah distrik di Slipi. Oh, berarti tidak jauh juga lah ya dari Nah, Karawaci. nggak jauh. Nggak jauh. Jadi buat yang belum tahu nih, Romo Daniel Wisnu atau bisa kita panggil Romo Wisnu aja kali ya. Ya, betul. Romo Wisnu itu berasal dari paroki kita nih. Kalau boleh tahu nih, dulu tinggalnya di mana nih Romo? Oh, saya tinggalnya nggak jauh-jauh sebenarnya sih. Saya masuk di lingkungan Stefanus 1. Hmm, Stefanus 1 itu masuk di sebelum Pasar Kemis ya. Daerah oke. Purati situ, ya. Di daerah situ. Dan berarti kalau wilayahnya, kalau saya tidak salah ingat masih Satu Petrus. Wilayah Satu Oke. Petrus. Iya, di situ. Bener. Nah, Romo Wisnu ini kan dari CCM dan dari Hmm. Pargo kita dan waduh, saya nggak tahu nih Romo nih. Makanya sekarang kita kulik banget nih karena kan kita bicara tentang seminari Boleh, dan boleh, sekarang ada boleh. Romo Wisnu CCM nih. Kalau boleh tahu udah berapa lama jadi Romo nih? Puji Tuhan, bulan November lalu saya 6 tahun jadi imam. Wow, sudah 6 tahun menjadi 6 imam. tahun nggak terasa. Udah lumayan lama ya 6 tahun. Puji Tuhan. Lumayan dan kalau kelihatan nih dari Romo Wisnu dari tadi dari awal pas kita pembukaan udah happy banget mukanya dan tadi di awal udah ngomong kan happy banget Hmm. jadi Romo bersyukur gitu kan. Iya, karena itu seperti bagaimana ya? Kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau ingat masa lalu, aduh masa lalu. Sepertinya, aduh kok kayaknya nggak banget gitu. Nggak ada seperti niat atau seperti apa? Kok bisa gitu loh. Benar-benar ini sebuah anugerah yang ya nggak bukan dari diri saya sendiri, tetapi betul-betul anugerah Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ngomongin soal masa lalu nih, kalau boleh tahu Mm-mm. emang awalnya dari mana sih? Apakah karena ikut aktif di Miss Dinner atau deketin Romo Paroki atau gimana tuh? Ya, kalau dimulai mungkin sama seperti yang lainnya. Sebenarnya perjalanan panggilan saya itu juga nggak spesial-spesial amat. Semuanya berjalan seperti biasa. Mulai dari kecil, orang tua, bapak ibu saya membawa saya untuk ikut sekolah minggu. Sekolah minggunya waktu itu masih basisnya yang di lingkungan. Tapi kok ya itu menjadi perkenalan pertama. Saya menjadi kenal dengan kisah Santo Santa, lalu juga ketemu dengan apa guru-guru, teman-teman yang mengajari menyanyi, mengajari cerita-cerita kitab suci. Dan dari situ kemudian berkembang, ikut Miss Dinar. Wah, Oh, oke. Miss Dinar, saya angkatan tahun berapa ya? Baru saya ingat-ingat dulu. 2000 saya rasa. Tahun 2000 ya. Oh iya 2000, nggak tahu udah lahir belum? Udah setahun. Oh udah setahun ya? 2000, wah itu benar-benar. Itu waktu itu saya sebenarnya masuk Miss Dinar juga, saya nggak tahu sekarang ya. Dulu zaman kami memang rata-rata masuk Miss Dinar itu SMP. Jadi ketika kelas satu ya kelas 6 kelas 7 berarti ya, kelas 7 saya baru mulai bergabung. Dan sampai sekarang saya masih nggak bisa lupa itu waktu pelantikannya. Oh dahsyat betul. Kami semua tidur di strada, jam 3 pagi dibangunkan, ada jurit malam. Lalu suruh mengingat janji baptis jam jam 4 pagi disirami air. Wah, luar biasa seperti ospek. Tapi habis itu kemudian siangnya pelantikan. Wah, rasanya puas sekali.
sekarang sudah resmi jadi Miss Dinar. Tapi memang waktu itu memang agak enggak. Saya ikut, selalu ikut. Cuma memang karena saya kan rumahnya di daerah Pasar Kemis, ya sebelum Pasar Kemis sebenarnya. Jadi nggak bisa seperti full gitu, dalam artian saya nggak pernah dikasih misa-misa pagi karena jauh toh. Terus misa-misa besar juga sepertinya seingat saya tidak pernah dapat. Tapi kalau misalnya waktu itu misalnya yang masih dulu kan biasa juga misa di perusahaan atau di NASA kalau untuk malam Kamis Putih gitu. Saya diberi tugas itu dan bangganya luar biasa. Tapi ya kemudian seperti biasa anak muda ya. Setelah beberapa tahun, bukan berapa tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, saya mulai semangat saya kendor. Bahkan mulai malas ke gereja. Betul-betul itu harus saya akui, itu masa-masa kelam. Masa-masa kelam karena ya kok sepertinya ikut dengan teman-teman main waktu itu, apalagi saya sekolah di sekolah negeri ya. Kok kayaknya lebih seru gitu, kumpul-kumpul dengan mereka dibanding dengan teman-teman OMK. Apalagi waktu itu juga OMK sempat vakum. Jadi ya seperti itu. Tapi kemudian waktu SMA, guru saya, guru agama terutama, ada satu bapak namanya Pak Charles Manalu. Kebetulan saya sekolah di sekolah Katolik, sekolah Tarsius Vireta di dekat ya apa itu, di Kota Bumi ya, belum sampai Kota Bumi. Nah di situ setiap kali beliau mengajar agama itu selalu menyelipkan kisah-kisah perjalanannya waktu di biara dulu. Dan itu nggak tahu kenapa, wah kok kayaknya seru ya. Itu bikin saya, wah ini kayaknya satu saat saya harus coba ini. Tapi memang kalau bisa saya katakan jujur, ini sebenarnya kenapa saya tertarik bukan hanya waktu pas SMA saja sih sebenarnya. Ini harus saya katakan itu adalah buah dari perjumpaan dengan para pastor. Pastornya banyak. Tentunya, pertama keluarga saya dulu biasa ikut dengan kelompok buruh toh, karena bapak saya seorang pekerja, karyawan pabrik, jadi ikut kumpul-kumpul dengan kaum buruh yang didampingi oleh para pastor dari Serikat Yesus dan para fraternya juga. Itu perjumpaan pertama, dan bahkan saya ingat salah seorang Romo ini sempat membawa 2 anak jalanan ya, benar-benar menginap di rumah kami. Oke. Oh, 2 anak jalanan dan literally ya, masih dari jalan. Dan waktu itu saya heran gitu, karena ya sebagai anak kecil, saya nggak nyaman dengan mereka. Tapi pada saat yang sama, saya juga bertanya, kok ini Romo ini bisa ya gaul dengan mereka, dengan kata-katanya yang kasar gitu, kok bisa bergaul, bisa akrab. Ya itu Romo, ya Romo-Romo Jesuit. Lalu juga ya tentu saja Romo-Romo paroki ya, wah, Romo yang sangat bisa dibilang memupuk panggilan saya itu, kejumpaan dengan Romo Edwin Latumenten. Saya nggak tahu, kamu masih ingat nggak? Masih ingat ya? Sih. Oh enggak ya. Romo Edwin, lalu almarhum Romo Subianto. Oke. Ya masih ingat toh, itu saya kelas 3 SMA itu waktu itu. Waktu saya juga mau menjelang masuk biara itu beliau tidak ada. Saya kagum karena ya itu beliau wafat dalam pelayanannya ya, waktu itu bisa dibilang, karena kan dari pelayanan yang satu ke pelayanan yang lain mengalami kecelakaan. Dan yang ketiga tentunya ya Romo kita semua, Romo Umar. Romo Umar, ya itu beliau yang memberikan tanda tangan surat rekomendasi ketika saya melamar ke CICM. Tapi sebelum itu beliau juga yang menganjurkan saya untuk ikut retret panggilan di Pratista. Oke. Gitu Berarti awalnya. cukup panjang ya ceritanya, mulai dari yang awalnya aktif dan menggebu-gebu di Dinar, sempat jauh karena merasa kayak lebih asik nongkrong sama teman-teman zaman sekolah gitu kan. Itu enak banget itu. Itu enak banget. Iya. Kalau dipikir. Iya, terus akhirnya sempat mengalami keseruan kembali, ada bara-bara panggilan gitu kan ketika sekolah diceritain sama guru gimana rasanya di biara waktu dulu dan gimana sampai membuat ada momen-momen yang bikin tersentuh tadi ketika ada anak jalanan itu, terus kedekatan dengan romo-romo di paroki. Wah, berarti ceritanya cukup banyak ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya, tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan ya Romo ya. Ya, saya harus katakan bahwa perjumpaan itulah yang memupuk saya sedikit banyak. Karena kalau
tidak ada perjumpaan itu ya saya mungkin tidak akan ada ketertarikan sama sekali. Oh ya, satu lagi saya ingat, Apa Romo? perjumpaan dengan satu Romo Fransiskan. Waktu Oh, itu oke. kan ingat toh kalau Romo Fransiskan itu biasanya datang ke paroki-paroki untuk cari dana bagi Yes. apa namanya panti asuhan Panti Vincentius asuhan. Putra. Nah, satu kali saya dapat tugas misdinar dan Romo ini yang bertugas. Terus saya perhatikan dari belakang karena tahu tuh posisi misdinar yang zaman itu masih Iya. gereja yang lama, dekat sekali duduknya dengan imam. Saya perhatikan, jubahnya Iya, berlubang-lubang. iya. Padahal Romonya ini orang bule. Dan itu membuat saya bertanya, kenapa ada orang bule datang jauh-jauh ke Indonesia dengan jubah lubang-lubang mau melayani? Iya, Kenapa nggak iya. tinggal saja di sana, di negaranya? Itu yang buat saya kok, wah kayaknya seru juga ini. Seperti itu. Berarti banyak hal ya dari Ya. yang awalnya kebingungan ketika di rumah ada anak jalanan, kok bisa gitu kan. Mhm. Sampai momen ketika bule, ibaratnya Romo bule datang yang udah nyaman di sana, datang ke Ya. Indonesia dengan jubah yang lubang-lubang. Berarti banyak tanda-tanda yang akhirnya memantapkan Romo untuk masuk melayani Tuhan secara khusus, khususnya di Ya. CICM gitu kan. CICM. Perkenalan saya dengan CICM juga gimana ya? Ya unik-unik juga sih karena nggak disangka. Benar, Karena gimana tuh Romo? nah, gimana? Oke, ngomong jujur dulu. Saya dulu pernah melamar ke OSC. Oke. Saya melamar ke OSC. Jadi habis saya retret panggilan, tunggu. Itu Paskah 2005. Saya ikut retret panggilan. Iya. Lalu 2 bulan kemudian saya kembali lagi ke Pratista untuk ikut tes. Ikut tes di sana. Kemudian Oke. setelah ikut tes 3 hari itu tesnya dan luar biasa. Lalu 1 bulan kemudian dapat surat. Wah, saya sudah senang gitu. Oh, ada surat, ada apa isinya? Ternyata ditulis, terima kasih atas lamarannya. Namun setelah kami mendiskusikan membahasnya di dalam rapat kami, sidang kami menyatakan bahwa saudara ditunda. Oh, Ditunda. Dan di situ oke. dikasih rekomendasi. Jadi saudara silahkan mengikuti kelas persiapan atas di Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Oke. Jadi seperti itu ya, mungkin saya cuma mencoba mengira-ngira, mungkin ya waktu itu saya praktis seorang anak lulusan SMA yang Nah, benar-benar kuper, benar. nggak pernah tinggalkan Jakarta, boro-boro Jakarta, nggak pernah tinggalkan Tangerang, jadi Ah, benar-benar nggak pernah ngalami yang namanya hidup komunitas, terus harus tinggal di dalam itu pasti tentunya ya amat sangat wajar bahwa ada yang harus dipersiapkan dan akhirnya itu saya kemudian pergi melamar ke sana, melamar, ikut tes lagi, diterima. Sekalipun waktu itu sudah sangat terlambat karena lagi 2 minggu menjelang masuk. wow. 2 minggu. Ya sudah, saya sudah diterima. Saya sudah sementara mempersiapkan Iya, keberangkatan ke Bogor waktu itu. Jadi sudah mulai ya. cari-cari apa saja sih yang dibutuhkan. Karena kan kayak disuruh bawa ember, gayung, apa semua. Iya, Nah, iya, iya. di situ kemudian penyelenggaraan ilahi ya saya harus katakan mungkin bahasanya penyelenggaraan Benar. ilahi karena tiba-tiba ibu saya waktu itu masih bekerja. Lalu rekan kerjanya mengatakan, aduh, kebetulan rekan kerjanya ini seorang atasan mengatakan, aduh sekarang tugas saya berat. Oh kenapa Pak berat? Itu saya sekarang harus mengawasi 2 orang calon pastor. Oh ya? Iya itu mereka mengadakan program untuk menjadi pekerja secara tersembunyi. Oh orangnya yang Oke. mana? Oh itu 2 orang itu. Ha. Waktu itu namanya masih frater dulu, Frater Santos dengan Frater Yeremias. Yang satu orang Momere, yang satu orang Ambon. Hmm. Akhirnya hari itu juga hari pertama mereka diajak ke rumah. Sebenarnya mereka juga kaget juga karena aturan CICM kan memang ada program seperti itu ya. Jadi kita menjadi buruh kasar selama 1 bulan dan itu kita diminta untuk menyembunyikan identitas kita karena takutnya adalah kita diistimewakan. Kita Oke, benar-benar oke. harus sekasar mungkin lah.
Benar, benar, Nah, benar. tapi tapi frater itu kasihan juga kan waktu itu mereka dua kaget. Kaget karena baru hari pertama ternyata penyamaran terbongkar. Oh, oke. Penyamaran terbongkar. Jadi ya sudah akhirnya mereka datang. Kami ketemu Oke. cerita-cerita terus, "Oh ya, selamat ya kami dukung niatmu kalau misalnya mau masuk seminari menengah." Oke, oke. Tapi kemudian saya mulai berpikir-pikir lagi karena KPA-nya Stella Maris Bogor ini agak lain ya. Kalau ingat di sana itu Benar. 2 tahun. Iya, Sementara KPA-KPA seminari lain 1 tahun. benar, 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 benar. Saya mulai mulai galau lagi. Aduh, kalau saya ke sana berarti 2 tahun saya hanya lulusan SMA. Sementara kalau mungkin ada jalan lain mungkin saya bisa sudah lebih cocok. Nah, Iya. kemudian itu dua frater CICM itu pun udah, oke kalau gitu daripada kamu ragu, ayo live in di tempat kami. Kebetulan besok akan ada acara pembaharuan kaul. Jadi kamu bisa lihat CICM itu seperti apa Oke. sih. Wah, sudah. Datanglah saya live in. Live in di Pondok Bambu, di tempat di mana saya tinggal sekarang. Live in, lalu kemudian ikut misa pembaharuan kaul. Dan disitulah kemudian saya melihat suatu yang khas itu, warna CICM yang membuat saya langsung jatuh cinta. Jadi misalnya seperti biasa ya, tetapi sedikit banyak waktu itu saya sudah belajar liturgi karena Miss Dinar tuh. Kok saya perhatikan romonya lain. Stolanya warna-warni. Oke. Stolanya warna-warni. Terus misalnya dengan lagu-lagu berbagai bahasa. Terus juga pialanya juga piala batu begitu. Oh, oke. Ini apa nih? Apa ini benar tarekat Katolik atau tarekat apa ini? Sudah gitu sebagian ada di antara yang hadir saya lihat beberapa romo bule. Orang Belgia, orang Belanda. Wah, ini orang dan barulah kemudian saya baru tahu, oh CICM itu ternyata tarekat misionaris dan waktu itu yang dipakai itu stola kasulanya itu adalah gaya Afrika. Dan lagu-lagu misa ya Oh, kami menggunakan berbagai lagu yang kami pakai di negara misi kami. Jadi seperti itu, oh seperti itu dan bahkan pialanya juga dibawa dari Afrika. Wah, seperti itu rupanya. Dan hal lain yang juga membuat saya tergetar adalah kamu waktu itu punya ini, salah satu brosur kami. Wah, saya nggak bawa brosur ya. Itu brosurnya bukan brosur besar ya. Biasanya kalau misalnya oke. ICM brosurnya besar apa tarekat itu biasa brosurnya besar. Itu cuma sebuah kartu SIM, Oke. surat izin misionaris. Oh, iya, 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 Nah, iya. di situ ada gambar bapak pendiri kami dan di belakangnya kata-kata yang menantang. Beranikah engkau bermimpi mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus? Beranikah engkau menjadi misionaris yang melayani di luar negeri? Oke. Itulah yang membuat saya kemudian, ya ini ada deh kayaknya. Kayaknya saya memang anak yang rumahan, tetapi kalau memang Tuhan mengendaki saya menjadi misionaris ya kenapa enggak? Itu. Oke, berarti awalnya karena ditolak atau tidak bisa terima di sana menjadikan Ya, Romo ini seorang misionaris di CCM. Walaupun ketika ya. awal datang ke sana kaget gitu kan, ini kok beda, Beda lagu betul. apa ini? Luar Sampai akhirnya biasa. sekarang di sini ya sudah 6 tahun menjadi 6 Romo tahun. Imam di Tarekat CCM. Wow, CCM. Ya, berarti banyak nggak hal kebayang yang betul. iya. Iya, berarti banyak hal yang tak terduga sebenarnya kan? Betul. Bagaimana kadang-kadang saya juga berpikir, oh ternyata Tuhan caranya mengarahkan begini ya. Padahal kalau dipikir-pikir waktu itu, ya begitu tahu kan pertama kali saya mengutarakan niat itu bukan ke orang tua, Ke siapa tuh? ke teman. Wow, oke. Pertama kali saya mengatakan itu kelas 1 SMA berarti kelas berapa? Kelas Kelas 10. kelas 10. Kelas 10. Ada satu teman, Wisnu, kau nanti kalau habis dari sini mau kemana? Saya bilang, ah, kayaknya saya mau jadi pastor saja. Dia kaget dan saya juga kaget.
Karena saya benar-benar nggak kebayang, cuma pastor itu seperti apa, maksudnya ya tahu toh, tapi bagaimana proses studinya, bagaimana proses pembinaannya itu nggak ada bayangan sama sekali. Tapi itu. Tapi kemudian kelas 3 seperti ya masa-masa mulai menentukan atau harus menentukan. Waktu itu saya Yes. pertama kali lihat itu apa namanya brosurnya dipajang di papan pengumuman paroki Seminari Mertoyudan. Saya mulai sering-sering lihat itu, apa masuk Merto saja ya. Lalu begitu saya katakan itu, maksudnya muncul niat-niat itu, saya kemudian bilang ke orang tua, dan ya sebenarnya nggak ada istimewanya. Saya bangun pagi jam 5 pagi, saya bangunkan bapak ibu saya terus bilang saya mau masuk seminari. Mereka kaget langsung pegang. Kamu nggak panas? Oke, Karena murni oke. jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya bangunkan mereka, saya bilang saya mau masuk biara, saya masuk seminari. Terus makanya kemudian oke, kalau itu memang niatmu ya sudah, kami dukung. Dan mulailah saya mengatakan itu juga ke guru-guru. Wah, langsung guru-guru mulai, Wisnu kamu masuk ke tarekat ini saja, kamu taruh. Teman-teman juga yang ya sekalipun mereka apa eh, mungkin hanya tahu sedikit-sedikit, mereka berusaha mencarikan informasi, coba kamu masuk. Jadi guru saya merekomendasikan MSC karena sekolah saya, sekolah Tarsisius itu dikelola oleh para Romo MSC. Lalu Oke. ada teman yang menawarkan, oh coba saya kenal dengan brudernya Don Bosco, Salesian Don Bosco, coba kamu masuk Don Bosco. Wah itu, tapi ya ternyata ya bermuaranya jodohnya di CICM. Oke. Tapi yang pengen saya tanya ini Romo ya, mohon maaf nih, kenapa jam 5 pagi banget tuh? Nggak tahu ya, mungkin untuk menunjukkan bahwa ini niat benar-benar. Nggak, mungkin saya juga khawatir waktu itu bahwa segera, atau maksudnya karena saya lihat kalau memang saya memang harus masuk Merto ya segera didaftarkan. Oke, oke, Tapi makanya betul-betul pagi-pagi jam 5 banget. pagi hari, dan itu hari biasa ya. Jadi mau mau berangkat sekolah, orang tua juga mau berangkat kerja. Aduh. Jam 5 pagi. Nah, tadi kan bilang katanya Nah, gara-gara itu juga tuh, apa namanya, papan pengumuman, ada seminari mhm. Merto buka. Tapi kan ternyata Romo ini nggak masuk seminari. Nah, itu dia. Gimana tuh? Ternyata saya baru belajar ya, karena dulu ya saya nggak sama sekali nggak tahu, dulu benar-benar saya kuper. Saya baru belajar soal imam projo dengan imam tarekat itu Nah, oke. pertama kali itu waktu ikut apa istilahnya itu persing di paroki. Karena Mm-mm. sekolah saya dulu sekolah negeri SMP-nya. Jadi oh di sini kalau Romo Projo itu berkaryanya di keuskupan, taat kepada Bapak Uskup dan sebagainya. Lalu kalau Romo Tarekat, Romo religius, biarawan, itu taat kepada pembesarnya, lalu wilayah pelayanannya lebih luas. Tapi memang saya sendiri waktu itu nggak tahu bedanya praktis. Ordo pun saya hanya tahu OSC dengan Jesuit. Oke. Saya juga nggak tahu bedanya seminari menengah dengan seminari tinggi, saya juga nggak tahu. Makanya ya puji Tuhan bahwa saya bisa diterima juga gitu, karena CICM ternyata tidak mewajibkan calon-calonnya itu berasal dari seminari menengah. Oke. Seperti itu. Jadi saya datang, saya melamar, saya mengutarakan niat, terus berkas-berkas diserahkan ke Romo apa namanya? Animator panggilan, dan beliau kemudian memproses dan diterima. Oke, berarti secara tidak langsung Romo alasan tidak masuk seminari karena tidak wajib. Seminari menengah maksudnya ya. Iya Ya nggak sih? kurang lebih seperti itu. Secara tidak langsung, gampangnya kayak gitu ya, secara sederhana Ya, ya. ya saya merasa dalam artian tertentu saya juga bersyukur ya, karena oke, teman-teman angkatan saya juga ada yang seminari. Ya, semua ada Oke. apa istilahnya, keuntungan dan kerugiannya tentunya. Contohnya kerugiannya, saya Ih, nggak punya pengalaman hidup berkomunitas di awal. Makanya oke. menjadi sebuah perjuangan berat waktu baru masuk tahun-tahun pertama itu. Tapi di pihak lain keuntungannya adalah ya saya sudah bisa bergaul dengan teman-teman yang lebih luas dibanding teman-teman yang di dalam seminari, karena praktis ya seminari kita tahu situasinya seminari menengah. Hanya tinggal di dalam, lebih lebih melihat perkembangan secara integral
menyeluruh semuanya, seperti itu. Oke, tapi kalau nggak salah nih Romo ya, saya tuh pernah Mhm, dengar-dengar katanya ketika kita masuk satu komunitas, ketika ada yang tim seminari menengah sama tim yang tidak seminari tapi langsung masuk, itu biasanya ada mhm. perbedaannya tuh. Ada nggak Oh, sih tantangan jelas. sendirinya sih? Pasti banyak tuh lika-likunya tuh. Wah, pasti tahun pertama itu saya ingat. Oke, tahun pertama itu menjadi masa-masa paling berat karena ya saya katakan kami waktu pertama masuk 19 orang Wow, banyak sekali. dan di hampir mayoritas kurang lebih 3/4-nya itu dari seminari, seminari menengah. Jadi saya katakan tadi mereka punya pengalaman hidup berkomunitas. Dan saya masuk sebagai seorang yang bahkan tidak pernah tinggalkan Tangerang, tidak pernah tinggalkan Jakarta, tidak pernah tinggalkan Pulau Jawa. Saya harus terbang ke Makassar, masuk ke dalam sebuah situasi baru. Wah, itu hampir setiap hari saya, oke, mungkin bukan berantem, mungkin terlalu terlalu ekstrim, tapi berbeda pendapat, berselisih itu setiap hari. Tahun pertama full. Karena saya nggak bisa mengerti kok sepertinya teman-teman ini bisa sedikit toleran dalam hal ini, sementara waktu itu saya membayangkan karena ideal saya masih sangat tinggi tentang biara. Jadi hitam putih. Iya, 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 iya. Oh, ini aturannya begini, nggak boleh, ini boleh begini-begini. Wah. Tapi teman-teman saya lebih santai dalam menghadapi hidup itu. Lebih bisa menikmati. Wah, dan itu baru bisa diproses pelan-pelan. Seperti itu. Berarti banyak sekali ya tantangannya dan penyesuaiannya ya, apalagi tahun-tahun pertama. Misalnya, Ibaratnya orang-orang yang seminar itu udah biasa hidup bareng, udah ketemu ya, teman lama, terus tiba-tiba orang lain masuk nih ke komunitasnya wah, mereka. Siapa lu? Gak kasarnya gitu ya. wah itu dia. Dan kebetulan kami kan juga ini itu karena demi memupuk karena semangat persaudaraan dan apa kesatuan itu kami dilarang ya memang sih saya tidak sendiri tidak kebetulan waktu itu yang dari Jakarta cuma berdua saya dengan satu teman yang dari lulusan dari Seminari Wacana Bakti yang dari Jakarta sementara yang lain dari daerah dari berbagai daerah Oke. kebanyakan juga dari daerah Sulawesi Selatan dari Toraja dari Makassar dan di tempat kami kan juga nggak boleh itu yang namanya maksudnya kalau misalnya di dalam kebersamaan jangan menggunakan bahasa daerah Oke. karena bahasa daerah itu mecah-mecah bukan berarti kamu nggak Ya, boleh ya, sama ya. sekali tapi itu kita mesti mengerti situasi di mana kita berada. Nah, kadang-kadang juga ada situasi-situasi mereka bicara bahasa daerah, wah, oh ini juga menjadi suatu tantangan juga. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Romo, berarti Hmm, secara singkat untuk awal mula akhirnya jatuh cinta sama CCM cukup singkat dan mudah ya, bisa dibilang mudah itu jatuh cinta dia, ya. betul. Karena harus saya ingat waktu saya dapat saya pulang dari live in terus saya dapat Iya, brosur itu. iya. Satu kata yang membuat saya bergetar itu adalah misionaris. Oke. Beranilah engkau menjadi misionaris. Wah, itu kok sepertinya kata-kata yang oke, saya memang cita-cita saya adalah saya nggak bisa, saya memang sampai sekarang pun belum, maksudnya belum tertarik untuk menjadi imam diosesan karena Iya. saya selalu Mm-mm. ingin menginginkan suatu hidup di dalam komunitas dan berkaul Oke. itu. Makanya saya selalu ingin jadi biarawan. Ya. Tapi Benar, kok benar, ini benar. ada sepertinya ada yang plusnya. Plusnya menjadi Ya. misionaris, Wah. Rupanya seperti itu. Oke, berarti cukup mudah dan cepat ya. Karena tadi kan coba kita flashback ke belakang nih. Awalnya mau masuk OSC, Ya, terus nggak keterima. Disarankan ya. untuk ngambil KPA di KPA Stella Bogor. Maris. Tapi bingung karena beda sendiri 2 tahun dan mikir kayak Hmm, 2 tahun wasting time. Terus ketemu yo, frater JCM, disuruh betul. live in. Pas live in kaget awalnya. Terus suka karena ketemu brosur yang singkat, padat dan jelas. Ya, Saya kira masuk. begitu. Ya, penyelenggaraan ilahi ya, nggak tahu Iya, kok iya, jalannya iya. seperti itu mudah. Karena memang praktis dari live in sampai dengan mendaftar dan diterima itu waktunya tidak sampai 2 bulan. Wow. Jadi murni saya, ya kalau orang bilang beli kucing dalam karung ya, ya memang benar tuh kucingnya begitu. Ada kucingnya memang. Oke, oke, oke. Tapi apa sih yang bikin
sampai yakin deh ini pilihan saya nih CCM nih. Emang nggak mau coba mikir ke tempat lain dulu, ke tarekat lain? Mm-mm. Banyak ya sebenarnya masa-masa khususnya kemudian setelah tingkatnya sudah lebih tinggi, mulai-mulai bertanya juga, aduh, saya salah pilih nggak ya? Karena kadang-kadang kalau lihat dari kepribadian saya yang tipenya rumahan, terus mungkin juga nggak terlalu apa ya? Karena kalau lihat teman-teman angkatan saya, wah itu mereka itu sepertinya tipe adventurer semua gitu. Terus sementara Wow. saya dan Iya, juga iya. misalnya soal-soal olahraga atau apa, saya juga bisa saya katakan saya lemah di situ. Tapi saya kadang-kadang apa mungkin saya lebih cocok dengan yang kontemplatif atau semi kontemplatif yang menjadi pertapa atau semi pertapa, Iya, pendoa. iya. Tapi ya mungkin cara jalannya yang ditunjukkan Tuhan seperti itu karena saya merasa bahwa dengan menjadi seorang CCM tiap saat saya ditantang lebih. Sekalipun mungkin tidak selalu tantangan itu tidak bisa selalu saya jawab dengan sempurna dengan baik, tetapi sekurang-kurangnya saya berusaha menjawab tantangan itu. Itu yang saya merasakan Oke. kenapa indahnya jadi CCM itu setiap saat saya ditantang. Oke, berarti emang awal jatuh cintanya ibaratnya ya cinta pada pandangan pertama sih. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang seperti itu ya Romo. Tapi kan Mhm. tadi udah ceritain nih awalnya gara-gara huruf M yaitu misionaris. Misionaris. Sedangkan Romo Wisnu ini tipe orang yang sangat-sangat rumahan. Keluar Ya, Tangerang nggak betul. pernah. Tiba-tiba masuk Mhm. CICM. Sekarang udah 6 tahun jadi Romo. Boleh dong kasih tahu dulu nih buat yang nonton. Mungkin dari Mhm. Paroki Agustinus, Paroki Karawaci juga nih ya. Yuk. Maksudnya banyak yang pengen tahu CICM tuh sebenarnya seperti apa. Karena sangat mudah jatuh cinta Romo Wisnu ke CICM nih. Makanya kami diplesetkan cinta ini cinta mati. Asik. Wow, oke oke oke, bisa bisa. Boleh dong ceritain dulu nih Oke, CCM oke. itu sebenarnya tarekat CICM. misionarisnya seperti apa, terus masa formasionya berapa lama Oke. gitu, silakan. CICM adalah sebuah tarekat dari Belgia kalau dilihat asalnya, berdiri tahun 1862. Nama CICM adalah singkatan dari Congregatio Immaculati Cordis Mariae, Tarekat Hati Maria Tak Bernoda. Tapi kalau misalnya lihat dari namanya, mungkin orang akan langsung berpikir, oh ini tarekat yang pengikut Bunda Maria, maksudnya tarekat yang sangat Marian. Tetapi Bener. sebenarnya enggak juga, kami hanya memilih nama itu karena ingin berlindung di bawah panji Bunda Maria. Karena kebetulan kalau ingat masa-masa 1862 itu masa-masa di mana belum lama terjadi penampakan-penampakan Bunda Maria di Eropa. Yes. Jadi bapak pendiri kami berpikir, oh saya ingin agar tarekat ini berada ditempatkan di bawah perlindungan Bunda Maria. Nama pendirinya sendiri adalah seorang imam diosesan dari Belgia, namanya Pater Theophile Verbis. Beliau ini punya cita-cita besar ingin jadi misionaris. Dan memang zaman itu, Oke. abad 19, eh, semangat misi di dalam gereja itu sedang bangkit-bangkitnya, sedang kencang-kencangnya. Jadi banyak sekali kalau melihat bahkan sebagian besar tarekat yang berkarya di Indonesia itu berdirinya ya kurang lebih kurun waktu abad 19 itu. Nah, termasuk CICM juga. Tapi sebenarnya cita-cita dari Pater Verbis ini sebenarnya sederhana karena dia hanya ingin untuk membuat pelayanan bagi anak-anak terlantar di Cina, di Tiongkok. Oke, oke. Jadi karena banyak sekali anak terlantar, beliau ingin mendirikan panti asuhan. Maka kemudian Pater Verbis menghubungi beberapa teman Romo Diosesan juga yang punya semangat misionaris yang sama. Kita pergi ke sana yuk. Oh, boleh, boleh. Akhirnya diajukanlah karena waktu itu kalau misalnya misi ya, jadi kalau misalnya dari sebuah wilayah gerejawi mau ke wilayah gerejawi lain itu kan bermisi itu harus seizin gereja khususnya propaganda fide atau kongregasi penyebaran iman Vatikan. Maka beliau menghubungi pihak Vatikan, lalu kemudian diusulkan, kalau karyamu ini kamu hanya datang ke sana lalu berkarya seperti itu, pertanyaannya siapa yang akan melanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan? Maka Oke. kemudian dari
prefek propaganda Fide waktu itu, kemudian memberikan arahan lebih baik Romo mendirikan tarekat. Jadi akhirnya dibentuklah sebuah tarekat, dan 3 tahun kemudian, jadi 82, tahun 85, para misionaris pertama dikirim. Dan ini yang spesial. Apa tuh Romo? Kalau tarekat-tarekat lain pendirinya praktis berkarya di tempat asal, maksudnya di rumah induk, mengorganisir. Pater Verbis, pendiri kami, adalah misionaris pertama yang berangkat ke misi. Oke. Berangkat ke misi, waktu itu dipercayakan Inner Mongolia, jadi Mongolia pedalaman itu, dan itu jaraknya, wilayahnya sangat luas, iklimnya sangat ekstrim, dan mereka berangkat dengan beberapa romo dan bahkan ada satu juga umat awam yang menjadi penolong apa istilahnya, untuk dalam hal bahasa dan sebagainya. Dan Pater Verbis juga wafat di misi belum sampai 3 tahun setelah dia melayani. Oke. Karena kena tifus. Oh, oke. Tifus, dan ya karena memang jaraknya karena waktu begitu tiba di sana, waktu itu kami langsung disebar. Jadi padahal itu hanya segelintir ya, tidak sampai 5 mungkin, atau sekitar 5, 6, langsung disebar. Jadi tidak saling mengetahui keadaan satu sama lain. Ya kalaupun mengirim surat ya baru 2-3 bulan baru sampai. Maka berita kematian Pater Verbis baru diketahui 4 bulan kemudian. Jadi kami baru tahu 4 bulan kemudian bahwa bapak pendiri kami sudah meninggal. Nah, tapi kemudian ternyata karya itu berkembang, dan salah satunya kemudian juga masuk ke Indonesia tahun 1937 dan dipercayakan wilayah Makassar, Tanah Toraja dan sekitarnya, jadi praktis Sulawesi Selatan. Itu. Kalau sekarang CICM sendiri berkarya di 21 negara di dunia. 21 negara. Udah banyak banget ya Romo ya. Ya puji Tuhan, masih lumayan kami dipercayakan untuk melayani. Dan dari misinya, kami untuk orang Indonesia ya, karena kami misionaris, jadi praktis CICM Indonesia, maksudnya CICM orang Indonesia, saat ini saya hitung-hitung melayani kurang lebih di 14 negara. Oke. 14 negara, dan lebih dari setengah yang bertugas di Indonesia. Jadi sebenarnya idealnya kami ini harusnya dikirim ke luar negeri semua. Tapi persoalannya adalah dengan sistem pemerintahan di Indonesia, kita nggak bisa ini mendatangkan misionaris. Maka konsekuensinya CICM agar bisa terus berlanjut formasinya, pendidikannya, terus karya-karyanya di Indonesia, ya terpaksa sebagian harus ditugaskan di Indonesia. Tapi sekalipun tugaskan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan tetap harus ke luar negeri. Seperti itu. Benar. Oke, terus kalau untuk masa formasionya di CICM, apakah sama dengan biara-biara lain? Karena kan ini misionaris nih. Atau sebenarnya sama-sama aja, no, Romo? Kalau dari rentangnya mungkin agak sama, rentang dari durasinya ya. Tapi kalau dari tahapannya mungkin berbeda. Coba gimana, Romo? Biasanya tarekat-tarekat lain, ordo-ordo lain itu mulai dengan postulan, lalu novisiat, lalu belajar teologi dan seterusnya, filsafat teologi dan seterusnya. Kalau kami lain, kami mulai dengan tahun orientasi rohani, jadi seperti diosesan bahasain dengan tahun rohani. Lalu kemudian langsung belajar filsafat teologi untuk S1. Jadi selama 4 tahun, jadi total tadi tahun rohani 1 tahun, filsafat teologi S1 4 tahun, jadi sudah 5 tahun. Di mana tuh Romo? Di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Lalu kemudian tahun ke-6 belajar bahasa. Belajar bahasa untuk persiapan ke novisiat. Baru tahun ke-7 kami masuk novisiat. Tahun ke-7. Jauhnya. Baru tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 novisiat.
Ya kalau Oke. mereka ada kebetulan ada beberapa calon yang pintar bahasa Inggris. Yes. Karena kami Oke. novisiatnya novisiat internasional Di mana tuh? di Filipina, Oke. novisiat internasional. Nah, setelah selesai novisiat, mengikrarkan kaul, kemudian melanjutkan dengan teologi S2. Nah, nanti akan dipecah. Jika dapat negara berbahasa Inggris, maka akan tetap belajar di Filipina. Kalau Oke. dapat negara berbahasa Prancis, maka akan belajar di Kamerun. Oh, Ya, oke. Kamerun. Dan tahapannya menjadi berbeda karena kurang lebih kalau misalnya di Filipina butuh karena tidak perlu belajar bahasa lagi ya, jadi cuma 3 tahun. Tapi kalau di Kamerun karena harus belajar bahasa Prancis lagi, jadi total 4 tahun. Oke. Dan dan baru habis itu eh, Ya. tahun orientasi pastoral atau kalau kami menyebutnya internship, Heeh. masa internship. Oh, internship. Iya, iya, Yo. iya, iya. Jadi Benar, benar. itu Benar, tergantung benar, benar, negara benar. misinya karena kewajiban yang utama adalah belajar bahasa dan budaya. Kalau Oke. seperti saya kebetulan karena bahasa itu di daerah di Indonesia, misi saya Indonesia sekalipun apa namanya provinsinya Asia tapi misinya Indonesia, maka saya tidak perlu belajar bahasa, langsung ditempatkan. Tetapi Mm. kalau para frater yang tugasnya misalnya didapat di negara-negara seperti Kongo, lalu Oke. didapat di Brazil, Haiti, Republik Dominikan, jadi mereka harus belajar bahasa dan budaya. Dan itu tergantung kecepatan mereka, kemampuan mereka. Oke. Karena kayak contohnya kayak Jepang itu bisa sampai 4 tahun masa topnya. Wow. Seperti itu. Wow. Jadi Berarti kurang lebih ya kisaran 12 sampai variatif sekali ya. 14 tahun lah. Paling cepat 12 sampai 14 tahun. Oke, berarti cukup panjang ya dan variatif sekali Panjang beda-beda tiap banget. orang kan ya Romo ya tergantung tergantung daerah perutusannya juga berarti Betul. ya. Mm-mm. Wow. Dan yang mau saya tanya nih dari Mm-mm. ketika awal tahun orientasi Mm-mm. penjubahannya mulai di tahun keberapa tuh Romo? Apakah pas novisiat Nah, atau ini juga gimana? menarik ini. Kami tidak kenal penjubahan. Oh iya. Ya, kami nggak kenal penjubahan begitu ya. Mungkin kalau misalnya secara resmi seperti bisa dipakaikan jubah ya Yes. setelah 1 tahun sudah. Jadi kalau Oke. pelayanan di paroki sudah boleh pakai jubah. Tetapi sebenarnya kami tidak mengenal upacara penjubahan seperti itu. Dalam banyak hal kami lebih Oke. ringkas, lebih apa ya, lebih 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 simple. Bahkan contohnya perutusan pun ya kami hanya diberikan salib misi, nah, kemudian janji untuk apa melayani sudah lebih Oke, oke. simple Saya dalam banyak paham, hal. Kayak Romo, kenapa misionaris. akan lebih ringkas, lebih simpel ya. Karena emang misionaris, butuh Ya, cepat, butuh yang cak 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 gitu kan ya. Yang ya, fleksibel. ya. Bener, Saya jadi bener, ingat bener, ada bener. satu anekdot juga dulu. Ya mungkin karena apa namanya? Apa tuh, Romo? Tapi ini sudah terjadi zaman dahulu sekali ya, maksudnya zaman-zaman waktu Oke. mungkin masa-masa penjajahan atau sudahnya, tapi masih pokoknya masih masa misionaris Belanda dan Belgia. Saya ingat bahwa Oke. karena Romo-Romo kan bisa berkunjung ke stasi satu dan stasi lain itu entah berjalan kaki atau naik kuda atau kalau memang kebetulan dapat sumbangan dari negerinya sana motor ya naik motor, tapi itu kan Ya. berarti satu stasi ke stasi lain itu bisa sampai 3 bulan, sementara orang yang mau menikah harus cepat karena kita kan nggak bisa oh Ya. pasangan ini mau menikah oh tunggu 3 bulan lagi, maka akhirnya kami selalu ini karya kami itu selalu berkaitan dengan katekis, jadi katekis yang mempersiapkan semua lalu kemudian proses kalau misalnya sudah. Ya. Nah waktu itu romonya juga datang naik motor terus mampir ke sawah. Pak katekis, apakah di stasi ini ada yang mau menikah? Oh iya pastor, ada, sudah saya siapkan. Nah, oke, kita ketemu di bawah pohon Oke. bambu di sana. Ya sudah, pastornya langsung pasang jubah, pasang stola. Pasangan itu benar-benar murni, masih sementara mencangkul-mencangkul dipanggil.
Kamu mau menikah tidak? Iya mau. Itu pastor sudah datang. Karena sudah diproses oleh katekis. Jadi dan Ya. ininya sudah, ya sudah langsung berkati, pemberkatan di bawah pohon bambu. Astaga. Ya, gaya-gaya Oke. zaman itu mungkin karena memang harus cepat ya, 3 bulan baru bisa ketemu, 3 bulan, 4 bulan Benar, benar, baru bisa benar. ketemu lagi. Oke, oke. Tapi kan tadi menarik banget nih untuk masa formasionya karena Mhm, banyak hal yang berbeda dengan tarekat-tarekat lainnya ya. Karena ini kan mhm. tadi ada belajar bahasanya sendiri untuk 1 tahunnya, Ya, terus tahun orientasi di tahun pertama bukan postulan, walaupun sebenarnya mirip-mirip, dan setelah mirip-mirip itu semuanya. novisiatnya baru tahun ke-7 yang agak Tahun ke-7. membingungkan sebenarnya itu. Mhm, Nah, mhm. tapi yang menarik dari misionaris adalah pergi-perginya dong. Mhm. Romo sendiri udah kemana aja nih? Ya, kemana ya? Saya kebetulan karena saya tugas di Indonesia. Memang saya dalam artian tertentu menjadi seperti tidak memiliki pengalaman seperti yang teman-teman saya alami dalam artian Oke, tertentu. Tapi oke. bukan berarti saya tidak punya kesempatan mengalami masa-masa bermisi karena waktu itu setelah tahbisan saya rupanya diberi misi untuk belajar karena pembesar waktu itu mengatakan, oh kamu akan ditugaskan untuk menjadi dosen. Sekarang di Jakarta butuh dosen teologi di Sekolah Tinggi Oke. Filsafat. Jadi saya persiapkan, maka kemudian saya diutus untuk belajar di Roma. Dan di situ saya Oke. mengalami ya bahwa itu bukan pertama kali ya karena saya mengalami pertama kali tinggal di komunitas internasional itu 2013, itu tahun Oke. waktu belajar bahasa di Filipina. Itu kami tinggal di apa ya? Biara besar dengan Hmm. berapa ya? Sekitar 8 kewarganegaraan. Oke. Jadi ya itu pengalaman pertama tinggal di dalam komunitas internasional. Tapi kemudian ya setelah itu ketika saya ditugaskan lagi setelah tahbisan untuk tinggal di dalam komunitas internasional ya menjadi sebuah tidak lagi sulit, tidak lagi mungkin lebih ke kesulitan awalnya adalah kesulitan bahasa. Karena memang Oke. tinggal di Italia, kampusnya belajarnya pakai bahasa Italia, saya cuma tahu bahasa Inggris dan para konfrater di rumah belajar bicaranya pakai bahasa Perancis jadi nggak nyambung. Oh. Italia saya kuasainya cuma Inggris Ya. dan Perancis. Ah. Wow. Oke, oke, oke. Terus kemana lagi Romo? Ada lagi kah Ya pengalaman-pengalaman lainnya? tentunya mengunjungi rumah induk Belgia. Oke. Belgia, lalu juga mengunjungi para konfrater karena kemudian kami masih juga punya komunitas Belanda. Lalu Filipina itu ya yang lain sih hanya sekedar pergi meeting-meeting ya. Wih, meeting ya? Ya karena ini juga yang unik juga Apa di tuh Romo? CICM. Kalau kami mungkin kalau odo-odo lain itu pimpinannya ada di Indonesia. Pimpinan kami tidak ada di Indonesia. Ya. Oh, Dulu jadi ada, maksudnya, dulu sampai dengan 2012 oke. itu provinsi Indonesia masih ada, tapi Nah, kemudian oke. kami apa istilahnya? Bukan dilebur ya. Jadi diubah strukturnya. Jadi kami Oke. untuk di Indonesia itu masuk ke dalam provinsi Asia. Provinsi Oh, Asia dan oke. provinsialnya Romo provinsial berkedudukan di Taiwan. Dan Romo Oke. provinsial membawahi Oke. Indonesia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Mongolia, dan Tiongkok, Cina. 7. Banyak ya. Ya itu dia makanya kalau meeting Cukup ya banyak kadang-kadang ya. pergi meeting ke Singapura. Kata ya Oke, sekarang tapi oke, lain ya karena oke. masa pandemi jadi semua Zoom, Yes. semua online. Bener, Seperti bener, itu. bener, bener, bener. Berarti cukup banyak ya Romo pengalaman-pengalamannya ya. Ya puji Tuhan, luar biasa. Kalau misalnya saya tanya nih Romo, satu hal yang paling Mhm. berkesan ketika sudah menjadi Romo, apalagi Ya, Romo CCM, apa nih Romo? yang paling berkesan adalah kalau saya ketemu dengan para misionaris, para konfrater khususnya para konfrater senior Oke, yang sudah puluhan tahun melayani di misi gitu. Jadi ya kalau kebetulan kalau untuk di Indonesia sendiri konfrater senior kami maksudnya
itu sudah semakin sedikit ya, benar-benar maksudnya yang misionaris dari luar negeri sudah semakin sedikit karena itu tadi kesulitan untuk masuk ke Indonesia. Jadi praktis yang tersisa tinggal beberapa orang saja. Tetapi ketika saya tinggal di dalam komunitas internasional, kunjungi mereka, lalu mereka mulai bercerita pengalaman misinya itu, waduh, itu luar biasa itu. Karena ada orang yang maksudnya bisa melayani, meninggalkan negaranya untuk melayani, bahkan bisa dikatakan ya hampir seumur hidup. Bahkan sampai Bener. pindah kewarganegaraan demi cintanya untuk umatnya yang di sana. Wah, itu saya benar-benar merasa, weh, kok bisa ya ada orang yang bisa seperti ini, dan bahwa ternyata kabar baik yang diwartakan, yang dibawa, yang kami bawa itu ternyata berarti gitu, karena kemudian melihat tanggapan umat-umat yang dijumpai, umat-umat yang pernah mereka layani itu, wah, mereka selalu mengingat cerita-cerita apa semua, wah, itu luar biasa. Oke. Berarti secara tidak langsung saya menyimpulkan salah satu boosternya untuk Mm-mm. melayani Romo Wisnu adalah ketika melayani di daerah misi ya. Ya, Cerita-cerita itu, pengalaman bertemu cerita-cerita dengan itu. umat. Mm-mm. Dan waktu masa top saya juga, saya Heeh. mengalami masa top 2 tahun, 2,5 tahun, tapi di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di sebuah paroki besar di pinggiran kota Makassar, tapi itu paroki besar. Dan yang satu lagi adalah di sebuah paroki kecil di pelosok Kalimantan Selatan. Dan ketika, bukan saya membandingkan ya, karena setiap tempat Oke, memang oke. memiliki keunikannya sendiri. Bener, Tetapi bener, bener. saya merasa kok lebih seru, lebih nyaman, lebih menikmati waktu saya tinggal di Kalimantan Selatan. Oke. Bagaimana melewati kebun sawit 12 kilometer tidak ketemu orang. Panjang ya, 12 kilo ya. Oh, 12 kilo dan kita tidak ketemu orang gitu. Sementara itu Aduh. blok-bloknya itu kan, aduh. Iya, iya, Doa iya. saya sepanjang jalan adalah semoga jangan pecah ban dan motor ini nggak rusak. Gitu saja. Bener, 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 bener. Karena kalau itu, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Bener, bener, bener. Seru, seru, seru. Seru ya. Iya. Aduh, aduh, aduh. Berarti ya banyak banget lah pengalaman suka dan dukanya ketika melayani. Jadi nggak beli kucing dalam karung lagi nih ya, masuk Oh, sekarang CCM. sudah kebukti. Sudah kebukti memang nggak salah pilih. Berawal dari ya ditolak, tidak bisa masuk OSC, Tolak. lalu masuk CCM dengan waktu kurang dari 2 bulan ya. Kurang dari 2 bulan. Ya emang penyelenggaraan ilahi ya Robo ya. Cara Mm-mm. Tuhan tuh unik. Nggak kebayang. Nggak kebayang ya dalam waktu yang singkat banget itu Mm-mm. sampai sekarang udah 6 tahun menjadi imam. Ya, puji Tuhan. Bener, bener, bener. Tapi satu hal yang saya suka ya dari Romo Wisnu ini kelihatan bahagia banget gitu loh. Jadi saya juga yang ngobrol bareng jadi happy gitu loh. Ya, ternyata memang bagaimana ya, karena ketika hidup itu benar-benar dijalani dengan sungguh-sungguh apa yang kita cita-citakan, dan apalagi kalau itu memang ternyata Tuhan juga berkenan, ya seperti dalam arti tertentu kadang-kadang kita bisa katakan tidak ada beban, karena kadang-kadang diri kita sendirilah yang memperumitnya gitu dengan begitu banyak keinginan atau apa. Tapi kalau misalnya jalani, oh ternyata, contohnya ya, misalnya kalau misalnya tadi saya katakan CICM itu membuat saya menantang banyak hal, dan setiap hari harus saya katakan saya ditantang, tapi ada saya bisa melaksanakannya dengan baik, kadang-kadang juga tidak terlalu baik, tetapi toh Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk menjawab itu, dan bukan dari diri saya, karena kalau saya ngelihat, ya contoh paling gampangnya waktu saya tahbisan, menjelang tahbisan saya selalu bertanya-tanya, Tuhan tidak salah pilih kan? Karena kalau saya Oke. pikir-pikir, karena kami 19 masuk. Dulu yang diterima 20 tapi satu tidak datang. Jadi Oke. 19 yang masuk. Dan kami ketika maksudnya sampai dengan sekarang yang apa namanya ditahbiskan, yang itu ada 5. Dan saya yang pertama waktu itu yang ditahbiskan. Oke. Di angkatan saya yang pertama.
Makanya saya jadi juga bertanya-tanya, teman-teman saya itu begitu banyak yang secara kemampuan, entah intelektual, entah secara kedewasaan, secara apa ya, secara psikis, secara macam-macam hal lebih baik. Tapi kok kenapa saya? Kenapa saya? Dan itulah yang makanya saya pada titik ya, ya ini bukan karena saya, ini murni kemurahan hati dari Allah sendiri. Wih, luar biasa Romo Wisnu. Dan nyambung dari pengalaman yang tadi dan cerita yang tadi, saya juga Mm-mm, emang sebenarnya ya mau minta nih ke Romo mm-mm, Wisnu ngajak buat orang-orang atau mungkin anak muda yang ada di paroki kita, paroki Karawaci. ya. Misalnya masih ragu-ragu, kayak aduh mau masuk nggak ya gitu. Jadi pesannya apa nih buat anak-anak Oh, muda, buat mungkin yang masih di seminari atau mungkin mm-mm. lagi mau masuk seminari, mungkin pesannya nggak usah masuk seminari juga nggak apa-apa, terserah atau gimana. Nah, nggak masalah itu. Kalau ada niat, maksudnya contoh kalau memang sudah ada niat untuk masuk seminari itu baik sekali. Tadi kayak saya katakan, masuk seminari tidak masuk seminari menengah itu punya keuntungan dan kerugiannya tentunya. Bener, Tetapi itu tidak menutup panggilan Tuhan di dalam diri setiap orang. Jadi itu tidak harus menjadi sesuatu yang menentukan. Oh, saya nggak pernah masuk seminari menengah, terus saya nggak bisa masuk diterima pasti di sebuah biara atau tarekat atau apa ordo atau apapun itu. Jangan berpikir begitu juga karena memang sekarang ini sudah lain dalam artian tertentu. Dan untuk mereka yang ya untuk teman-teman orang muda, eh, kita lihat kalau zaman sekarang ya memang yang paling gampang kelihatan itu adalah kita butuh romo, itu jelas. Kita butuh romo. Bayangkan sekarang oke. betapa susahnya kadang-kadang cari romo, dan saya sendiri kadang-kadang juga, waduh ini seandainya ada orang lain yang, karena begitu banyaknya kesibukan, begitu banyaknya jadwal yang sudah ini, tapi dan harus kadang-kadang menjadi sesuatu yang memprihatinkan juga bahwa ada umat yang menjadi tidak terlayani itu. Dan yang kedua adalah menjadi seorang romo itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu adalah suatu, jadi kadang-kadang kita berpikir kalau kita tidak punya apa-apa itu rasanya kayak apa sih? Mungkin kalau kelihatannya, waduh, wah kayaknya berat. Ya satu sisi berat. Kalau misalnya dimaknainya secara demikian, tetapi di pihak lain kita menjadi lepas bebas. Lepas bebas menjadi free untuk kita bisa bergaul dengan orang. Kau mau bergaul dengan apa namanya orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh, atau mau bergaul dengan orang-orang yang maksudnya kaum disabilitas atau apa, benar-benar tidak ada beban dalam artian kau tidak akan dicap wah ini kok sepertinya masuk ke dalam kelompok begini-begini, tidak ada. Dan itu menjadi sesuatu yang membebaskan. Kita bisa mendekat dengan opa oma, dekat dengan anak kecil apa semua, karena kita tahu kita menawarkan sesuatu yang baik. Dan tentunya adalah hidup menjadi lebih berwarna ya, karena satu hal yang saya refleksikan baru-baru ini dan belakangan ini adalah tentang persaudaraan. Persaudaraan. Saya tidak akan bisa membayangkan bahwa saya akan mengalami sebuah persaudaraan seluas ini kalau saya tidak masuk CICM. Persaudaraan seluas ini dalam artian bukan hanya persaudaraan dalam tarekat, tetapi persaudaraan dengan orang-orang yang dilayani oleh CICM. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pergi kemana, orang menerima saya. Oh ya, satu pengalaman. Apa Robo? Tahun 2010 saya live in di pedalaman apa ya, daerah itu 3 provinsi sih, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dan itu di puncak gunung. Ada kampung terpencil di situ, isinya 12 kakak. Dan saya tinggal di rumah bapak katekis. Nah, Oke. ketika saya tiba, karena memang waktu itu live in Natal ya, jadi saya diminta untuk asistensi sebagai seorang frater, membantu untuk Natal. Karena memang tenaga imam kurang, maka ya frater diutus untuk ibadat sabda lah sekurang-kurangnya. Ketika saya tiba, bapak itu langsung, oh ya frater silahkan makan dulu atau apa. Oh enggak pak, saya kebetulan tadi sudah makan di bawah, saya mau berkunjung ke rumah salah satu OMK ini yang mengantar saya ke tempat ini. Oh ya ya Romo silahkan. Kemudian
Setelah saya kembali, Bapak Katekis mengatakan, Frater sekarang silakan istirahat. Sudah digelarkan sebuah kasur tipis di lantai. Pada waktu saya datang belum ada. Nah, ya sudah, karena saya sudah lelah ya saya pakai tidur gitu, dan itu akhirnya yang jadi saya pakai tidur selama 1 bulan saya tinggal di sana. Lalu satu hari waktu menjelang saya pulang, kebetulan bapak dan ibu serta anak-anak semua sedang di kebun, dan kebetulan saya baru selesai mandi waktu itu, agak terlambat saya mandi. Lalu saya ingin mencari sisir, tapi selama ini saya nggak biasa masuk ke dalam, maksudnya ya kita tinggal di sebuah rumah mesti jaga sikap juga, jadi kita tidak masuk-masuk. Iya, benar. Tapi kebetulan waktu itu saya tidak temukan sisir saya gitu. Jadi akhirnya di situ ada cermin. Ya sudahlah, saya pinjam sisir dari bapak yang pemilik rumah. Nah, ketika saya masuk situ, saya melirik sejenak ke ranjang. Dan ternyata ranjangnya kosong. Hanya papan. Oh. Dan baru saya mengerti, selama 1 bulan itu mereka memberikan kasurnya, itu tempat terbaik yang bisa mereka berikan untuk saya. Padahal waktu itu mereka punya 3 anak kecil. Anaknya yang paling besar waktu itu baru kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan masih ada balita. Saya merasa, Tuhan, kok saya tega begitu. Tapi ya saya juga nggak tahu, karena memang benar-benar saya tidak tahu. Saya kira bapak itu meminjam di tetangga atau apa. Tapi seperti itulah. Oke. Ya. Dia memberikan dari ibaratnya dari apa yang kekurangannya, benar. Ya, apa yang dia miliki seluruhnya. Yes, dia memberikan seluruhnya. Wow, berarti sangat banyak hal-hal menarik yang menyentuh seperti itu ya? Ya. Benar. Banyak hal. Benar. Banyak banget hal. Jadi buat yang nonton, mungkin tadi sudah dengar banyak pengalaman-pengalaman dari senang maupun sedihnya. Dan mostly adalah pengalaman walaupun sedih tapi itu menguatkan. Ya, saya juga tak pernah menyangka bahwa akan ada pengalaman seperti itu. Tapi ya itulah. Maka untuk teman-teman orang muda, jangan khawatir. Oh, Romo, bagaimana nanti di sana? Apakah saya sanggup atau tidak? Jangan berpikir itu dulu. Dijalani dulu, coba dulu kan biasanya. Ya, bukan saya promosi ya, tetapi saya ikut slogannya Tokopedia. Mulai aja dulu. Bener. Terus kalau satu grupnya Gojek bilang pasti ada jalan. Nah, itu dia. Bener. Berarti ya, apalagi di zaman sekarang, Romonya di masa-masa seperti ini, kita kan udah dari rumah, apa-apa perlu banget yang nama gadget, dan secara tidak langsung kita jadi ketergantungan dengan gadget. Lepas, apalagi kalau bayangan orang ya ketika menjadi imam, ketika jadi misionaris, kita harus melepaskan semuanya itu. Padahal dengan melepaskan itu tadi, yang satu hal yang saya highlight adalah kita jadi lebih bebas gitu kan. Bebas. Dan kalau dari ceritanya Romo tadi, dengan kebebasan yang kita dapatkan, kita tuh jadi lebih mudah membaur, menyatu, dan ibaratnya ngikutin aja nih Tuhan kasih apa. Ya, itu dia. Makanya, indah sekali kadang-kadang saya kalau berpikir. Saya dulu pakai ibarat itu menjadi misionaris itu seperti menjadi tentara tanpa dididik menjadi tentara. Benar. Maksudnya apa? Karena ya kita harus masuk ke medan-medan yang kurang lebih juga dilalui oleh para tentara, dengan daerah yang berlumpur, daerah yang susah, jalan yang putus, apa semua. Tapi kita tidak dididik sebagai tentara. Kita tidak dipersiapkan maksudnya secara fisik atau mental dengan keadaan siap tempur begitu dalam artian. Tapi kita lebih memusatkan pada hati yang siap untuk menerima, siap untuk bergaul, tidak menuntut banyak, ya sudah. Benar. Kalau dari cerita dan pengalaman yang tadi, ada 2 hal yang saya highlight nih, Romo. Yang pertama adalah kita butuh Romo, apalagi di zaman sekarang. Terus yang kedua adalah jangan takut. Karena ketika tadi cerita Romo yang terakhir soal live-in di pedalaman, di gunung, di rumah-rumah yang seperti itu, yang bisa dibilang kurang layak lah kasarnya, kita kadang udah khawatir, nanti tidur gimana, nanti itu gimana. Tapi ternyata ada orang yang ibaratnya baik banget memberikan dari yang ada, kekurangannya,
Jadi ibaratnya ketika kita mau menapaki panggilan, garis besarnya adalah pertama kita harus melihat sekarang Romo sangat dibutuhkan, apalagi Ya, zaman sudah semakin maju. Ya, sudah banyaklah anak-anak muda yang mulai, ya seperti mungkin zaman-zaman Romo dulu, lebih enak nongkrong ya dibanding pasti tugasnya itu. sedinar. Jadi lebih banyak orang juga zaman sekarang yang mulai sedikit meninggalkan lah seperti itu. Dan ya memang masa-masa sekarang cukup susah ya. Jadi makanya kita butuh Romo. Pertama, kedua adalah jangan takut. Karena dengan kita lepas, kita tuh jadi lebih bebas dalam tanda kutip, bebasnya dalam arti bebas mengikuti Tuhan membawa kita kemana gitu ya Romo Ya. ya. Jadi buat yang nonton misalnya mau masuk nih CCM karena dengar ceritanya, wah seru banget nih. Bisa bertemu banyak orang, bertemu banyak culture, budaya, dan variasi-variasi lainnya. Gimana Romo mau ke CCM misalnya? Bisa menghubungi eh, animator panggilan kami, bisa juga DM di CICM Sekolah Stikat Sang Tunas CICM, bisa juga menghubungi kalau misalnya di search di Google Sekolah Stikat Sang Tunas CICM atau juga CICM Indonesia. Gitu. Oke. Nanti bisa berkontak dengan para apa namanya, entah lewat melalui para Romo CICM atau melalui animator panggilan. Jadi Romo yang benar-benar ditugaskan khusus untuk perekrutan. Dan ngomong-ngomong soal itu, CICM sekarang berkarya di 3 keuskupan sejauh ini, Oke. Jakarta, Banjarmasin, dengan Makassar. Di Jakarta kita berkarya di 2 paroki, paroki Kristus Salvator Slipi dengan Santa Bernadette yang masih berjuang untuk mendapatkan gedung gereja yang layak. Lalu di Makassar kami berkarya di 3 paroki, di Santo Paulus Telo, lalu juga di Gereja Maria Ratu Rosari Kare, dan satu lagi baru paroki yang baru dibuka, baru diresmikan sebulan yang lalu, itu bahkan bukan sebulan lalu, baru beberapa hari yang lalu, itu Oke. di Paroki Bunda Allah Kondo Dewata, itu udah di daerah pedalaman. Dan di Banjarmasin kami berkarya di di 2 paroki, yaitu di paroki Santa Teresia Plehari dan Santo Matius Halong, itu juga di pedalaman. Gitu. Oke. Jadi banyak ya pilihan untuk bermisi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya. Jadi buat orang-orang jangan mikir, kadang orang mikir gini Romo, misionaris. Sedangkan saya anaknya rumahan dan lain-lain. Lihatlah Oh, Romo jangan Wisnu mikir ini. gitu. Tidak usah seperti itu. Iya. Ya, Tuhan akan menyediakan jalannya kalau misalnya memang kita benar-benar serius menapaki, menjawab panggilan kita, Tuhan akan menyediakan jalannya. Entah Benar. bagaimana caranya. Saya sendiri mengalami bahwa satu hal yang saya alami dengan segala keterbatasan saya, ternyata pada saat momen-momen genting, ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang yang bahkan tidak saya sangka-sangka. Sehingga keadaan itu bisa terlewati. Bahkan kadang-kadang saya tidak perlu bersusah payah gitu, dalam artian wah saya harus begini dan begitu, tapi ternyata Tuhan mengirimkan, contohnya misalnya saya harus menempuh ke diutus ke sebuah tempat yang belum pernah saya datangi, tiba-tiba di jalan saya berjumpa dengan orang yang kemudian kami bicara-bicara, kemudian ternyata satu perjalanan, dan ya malah bukan hanya sekedar berkenalan ya, tetapi bahkan jadi teman, seperti itu. Jadi selalu ada jalan. Benar, benar, benar. Romo, terima kasih banyak nih untuk udah Thank meluangkan you. waktunya hari ini. Sehat-sehat terus Romo. Sama-sama Dimas. Semangat terus untuk melayaninya. Ditunggu kedatangannya secara langsung biar kita bisa ngobrol langsung nih. Oke, Main-main. semoga pandemi juga cepat berakhir ya, supaya kita Yes, semakin seru juga bener. ini. Mungkin kalau Romo next ada meeting lagi di luar negeri, boleh ajak saya. Romo, saya available, paspor Oh, masih ada. boleh, boleh, boleh. Aman Romo ya. Romo, Yuk, yuk, sebagai yuk. penutup nih Romo, biar afdol, bolehlah Mhm. kita berdoa bersama-sama nih untuk orang-orang yang mungkin masih ragu-ragu untuk menjalani panggilannya, mau menjawab juga masih bingung, masih khawatir dan takut.
mungkin bisa dibantu untuk mendoakan mereka-mereka, termasuk mungkin ya siapapun yang mendengarkan atau menonton ini, dan ditutup dengan berkat dari Romo. Boleh Romo? Oke, sip, sip, sip. Siap. Ya, oke, Dimas dan para saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menyelenggarakan segala hal ihwal kehidupan kami dalam jatuh bangunnya apa yang kami alami. Bapa, Engkau begitu baik, dan Engkau juga membutuhkan orang-orang yang bekerja di kebun anggurmu. Namun, pada saat yang sama, kami kadang merasa ragu untuk menjawab panggilanmu itu. Meskipun gerejamu sangat membutuhkan imam, namun pada kenyataannya kami masih mengalami banyak kekurangan imam. Maka Bapa, dengan penuh rendah hati, kami mohon kepadamu, sentuhlah hati saudara-saudara kami, orang-orang muda, agar mereka berani untuk menjawab panggilanmu itu. Singkirkanlah ketakutan dan kekhawatiran yang melanda mereka. Biarkanlah mereka mampu membuktikan sendiri bahwa cinta kasih-Mu merupakan jaminan yang paling kokoh. Bantulah pula kepada keluarga-keluarga, para orang tua. Semoga mereka dengan sukacita merelakan putra dan putrinya untuk berkarya melayani gerejamu, melayani orang-orang yang terlupakan. Semoga dengan cara demikian, cinta kasih-Mu dapat semakin dirasakan di seluruh dunia, dan kami semua boleh bersatu menjadi umat-Mu, dan kelak juga ketika saatnya tiba, kami boleh mengalami sukacita di dalam kerajaan-Mu. Berkatilah kami selalu ya Bapa, berkatilah niat kami. Biarkanlah kami percaya bahwa Engkaulah yang selalu memegang kendali di dalam kehidupan ini. Semuanya ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Thank Wisnu. you. Tepuk tangan buat Romo Wisnu nih, luar biasa hari ini. Thank you. Terima kasih Romo Wisnu. Dan buat yang nonton, sampai ketemu lagi yang pastinya di BTS berikutnya, bincang tentang seminari atau tentang suster, tidak tahu kita jadwal berikutnya gimana. Jadi terima kasih banyak Romo Wisnu, dan ditunggu kedatangannya langsung di paroki kita, Paroki Karawaci. Sip. Ya sudah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dimas Arya pamit, Romo Wisnu terima kasih banyak lagi. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.